Ya kamu maksudnya apa sih? Loh. Ini Karena Bapak itu datang ke sini mau morak-morak. ya saya bakar ini kentung kamu maksudnya apa kamu? Hah? Kamu diam. Diam apa? Yang macam-macam di tempat padepokan saya. Ya edan semuanya semua apa? Kamu Bapak yang edan, bukan saya yang edan. Kenapa? Iya dia emang edan. Tadi juga dia sama susu Wah, saya. ya terlaluan itu. Masa saya tadi sama dia. Maksudnya apa kamu narik sarung saya? Hah? Kurang Ya ajar. kamu kalau nggak sama saya. Maksudnya apa siapa yang ngeremes remes? Kamu tadi sama susu saya kan? Mana Hah? Nyiblorong? Hah? Mana? Mana Nyiblorong? Nggak ada. Nggak takut saya. Hadapi dulu. Kalau kamu Jawab. setan pak, Setan kamu yang setan. soak kamu. Kamu yang soak. Udah hajar aja saya, hajar. Sudah hajar. Dasar kentung kamu. Biarin. Nanti ngajari orang. Ini perempuan ditumpakin. Emangnya kamu kenapa kalau kamu gitu pakai? Itu perempuan ditumpakin kenapa? Kenapa? Ya karena saya Ya suka-suka dong, punya dia gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang aksi Kang Ujang yang ingin menghentikan sebuah perguruan sesat pemuja Nyi Blorong yang melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Namun mirisnya, ritual tersebut adalah dengan cara melakukan hubungan badan dengan pasangan yang bukan istrinya. Kang Ujang berusaha untuk mengajak baik-baik agar mereka berhenti dari ritual terlaknat itu. Namun, Kang Ujang malah ditangkap dan akan dihabisinya. Lalu apakah yang kemudian terjadi dengan misi Kang Ujang yang ingin menghancurkan ritual terlarang ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. maunya apa? Ayo. Mau cari mampus Saya dong, ya? mampus di sini. Saya takut sama kamu. Ayo. Ayo. Kalau nggak pulang, sini lu semua marah.
Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Pertarungan ini terjadi adalah ketika Kang Ujang ingin menghentikan praktek ritual menyesatkan yang dilakukan oleh sebuah perguruan dukun sesat yang memuja Nyi Blorong. Perguruan tersebut mengaku bisa memberikan pesugihan, dan bahkan berani menjanjikan kekayaan kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Namun ternyata kemudian diketahui, bahwa untuk mendapatkan kekayaan tersebut, para pengikutnya harus melakukan ritual berhubungan badan dengan lawan jenis. Dan anehnya, banyak yang kemudian percaya dan tergoda dengan ritual pesugihan di padepokan tersebut. Sehingga akhirnya, bagi mereka yang sudah gelap mata dan tak peduli akan dosa, dengan tanpa malu melakukan ritual terlarang tersebut di setiap waktu yang dikehendakinya. Dan karena mendengar cerita yang sangat memiris hati itulah, Kang Ujang kemudian menjalankan sebuah misi. Kang Ujang ingin menghancurkan perguruan dukun pemuja Nyi Blorong tersebut. Juga ingin menyadarkan orang-orang yang terjebak dalam praktek ritual penuh dosa itu. Kang Ujang yakin, ritual tersebut hanyalah sebuah modus dari para dukun-dukun cabul yang ingin melakukan perzinahan. Dan untuk menggait kurbannya, mereka menyebut bahwa ritual berzina itu adalah untuk meminta kekayaan kepada Nyi Blorong. Maka dengan diantar oleh seorang perempuan yang juga mantan kurban dari ritual sesat itu, datanglah Kang Ujang Bustomi ke padepokan para dukun pemuja Nyi Blorong tersebut. Dan benar saja, ketika Kang Ujang sampai di markas mereka, terlihat banyak orang yang sudah berkumpul di sana. Mereka terdiri dari para pria dan wanita yang sepertinya juga sedang bersiap untuk melakukan ritual berzina. Namun mengetahui markasnya didatangi oleh orang asing, para dukun itu langsung mencoba menghadang dan menginterogasi Kang Ujang Bustomi. Dukun tersebut berkata, "Siapakah Kang Ujang dan ada tujuan apa sehingga datang ke tempatnya dengan membawa lampu dan kamera?" Kang Ujang pun berkata, bahwa dia mengaku seorang vlogger dari Jakarta, dan ingin meliput kegiatan ritual pesugihan yang biasa dilakukan di padepokan tersebut. Dan mengetahui Kang Ujang yang punya tujuan yang demikian, sang para dukun itu pun tidak mengizinkan Kang Ujang Bustomi, termasuk seorang perempuan cantik seperti juga merupakan pengikut dari perguruan Blorong itu. Mereka mengatakan bahwa hanya orang-orang yang sudah menjadi pengikut perguruan yang boleh masuk ke padepokan mereka. Apalagi Kang Ujang yang datang untuk merekam dan melakukan peliputan. Hal tersebut sangat dilarang. Bahkan pengikutnya pun juga tidak dibolehkan untuk merekam aksinya. Sebab itulah para dukun tersebut kemudian berusaha untuk mengusir Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi Kang Ujang sedikit pun tidak ingin pergi. Di saat itulah Kang Ujang kemudian menyampaikan tujuannya yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya dia datang adalah untuk menghentikan praktek terlaknat yang ada di padepokan tersebut. Kang Ujang telah banyak mendapat informasi, termasuk dari orang-orang yang mantan pengikut perguruan Nyi Blorong, bahwa perguruan tersebut telah melakukan perbuatan perzinahan bebas dengan alasan untuk ritual meminta kekayaan kepada Nyi Blorong. Sungguh ritual tersebut adalah perbuatan bejat yang sangat dilarang oleh Tuhan. Dan Kang Ujang datang adalah ingin menghentikan dan menyadarkan orang-orang yang menyimpang itu. Dan karena mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itulah, para dukun pemuja Nyi Blorong itu menjadi sangat marah. Dan tidak ingin berpikir lama, mereka pun berusaha menghajar Kang Ujang Bustomi. Mereka silih berganti untuk menghabisi Kang Ujang yang terus memberikan perlawanan itu. Termasuk sang perempuan yang ternyata juga memiliki ilmu kanuragan. Mereka berusaha untuk menghancurkan Kang Ujang dengan ilmunya. Akan tetapi, ilmu Kang Ujang Bustomi masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Ilmu hikmah Kang Ujang yang sangat hebat telah berhasil memberikan pelajaran kepada mereka. Ilmu Kang Ujang telah menghajar mereka, sehingga berkali-kali membuat mereka tumbang tak berdaya. Dan setelah memberikan pelajaran kepada para dukun pengikut Nyi Blorong itu, Kang Ujang kemudian kembali ke markas untuk berkata kepada para pasangan tersesat yang ada di sana. Kang Ujang meminta mereka untuk bubar dan tidak lagi melakukan perbuatan ritual terlarang yang dibenci Tuhan itu. Ritual tersebut hanyalah modus dari para dukun, yang hanya ingin melampiaskan syahwatnya dengan berzina.
Hendaknyalah mereka tidak tergoda dengan iming-iming mendapatkan kekayaan yang mereka sampaikan. Karena kekayaan itu hanya bisa didapatkan dengan bekerja, tidak malah melakukan berzina yang penuh dengan dosa. Akan tetapi, tampaknya perkataan Kang Ujang itu tidak membuat mereka tersadar dan peduli. Sedikitpun mereka tidak bersedia menuruti perkataan mulia Kang Ujang Bustomi. Bahkan mereka malah berkata, jika Kang Ujang ingin bisa cepat kaya, mereka mengajak Kang Ujang agar juga melakukan ritual memuja Nyi Blorong seperti mereka. Ritual bersetubuh mereka itu sangat menyenangkan. Apalagi ketika kemudian mendapatkan kekayaan, tentu mereka akan sangat merasa bahagia. Namun jika Kang Ujang tidak bersedia melakukan ritual, mereka meminta Kang Ujang agar pergi saja dari markas padepokannya. Dan mendengar perkataan orang-orang yang tersesat itu, hati Kang Ujang pun menjadi sangat miris. Karena itulah Kang Ujang ingin segera menyadarkan mereka dengan caranya. Akan tetapi sebelum Kang Ujang melakukan aksinya, tiba-tiba datang sang dukun yang merupakan pimpinan perguruan tersebut. Dan tidak hanya itu saja. Setelah tahu sang pimpinan mereka datang, para dukun itu kemudian bergerak cepat. Mereka menangkap dan mencekik leher Kang Ujang, sehingga Kang Ujang sulit untuk bergerak. Dan sadar akan kondisi yang demikian, Kang Ujang mencoba untuk berpikir jernih. Kang Ujang dengan kewaspadaan ilmu hikmahnya, mencoba untuk berkata kepada sang ketua para dukun itu, bahwa kedatangannya hanyalah untuk mengajak kepada kebaikan. Mengapa sang para dukun malah memperlakukannya dengan seperti ini? Mana mungkin mengajak kebaikan? Jika kedatangan Kang Ujang adalah untuk menghentikan ritual pesugihan mereka, kata sang dukun dengan marah. Kang Ujang telah membuat rusuh di padepokannya, dan sepantasnya lah Kang Ujang dihajar dan dihabisi. Sembarangan, jangan sampai saya bikin luat untuk kamu nih. Ya kamu saya kubur sekalian. Sembarangan aja kalau ngomong. Hajar, bunuh dia. Ayo sikat. Kamu jangan caranya begitu, Boy. Loh, caranya begitu, caranya gimana? Kamu datang ke sini itu hanya akan merusak. Enggak rusak lagi, saya bakar semuanya sama saya. Enak saja main bakar-bakar. Kamu yang saya bakar. Maksudnya apa? Maksudnya apa kamu kentung?
Hebat betul ya Bangun, kalian. bangun, Semuanya pada mati semua. bangun kamu. Duduk, Sakti berarti kamu. duduk kamu sana. Boleh kamu sekarang adu dengan saya. Kesaktian kamu. Duduk kita nih. Tidak bisa. Tidak bisa. Duduk. Tidak bisa. Hajar, hajar, hajar. Tidak bisa. Harus tarik. Pertarungan menegangkan Kang Ujang Bustomi dengan para dukun pengikut pesugihan Nyi Blorong itu memang sangat luar biasa. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, sang pimpinan dukun bertubuh besar itu menjadi lawan yang cukup kuat bagi Kang Ujang Bustomi. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang dukun itu masih saja tetap bisa bangkit berdiri. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatan iblisnya. Akan tetapi, yang dihadapi sang dukun adalah Kang Ujang Bustomi. Seorang tokoh spiritual hebat, yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ilmu hikmah yang diberikan Tuhan kepada Kang Ujang, adalah ilmu suci yang diyakini dipenuhi dengan keberkahan. Ilmu hikmah itu sangat luar biasa dan dimiliki oleh orang hebat yang mengagumkan. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan iblis. Ilmu hikmah hebat itu pasti akan bisa untuk menghancurkan. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis dari para dukun pemuja siluman Blorong itu. Walaupun dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, sang dukun sesat itu harus mengakui ketangguhan ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang dukun itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuh sang dukun, sehingga tubuh besar sang pemuja iblis itu tumbang tak berdaya. Akan tetapi Kang Ujang juga berusaha berpikir dengan keadaannya. Para dukun pemuja Nyi Blorong itu berjumlah cukup banyak. Sedangkan tenaganya cukup terbatas untuk menghadapinya semuanya. Karena itu Kang Ujang juga perlu untuk mempersiapkan segalanya. Kang Ujang tidak ingin gegabah. Kang Ujang dan timnya harus mempersiapkan strategi yang lebih baik untuk menghancurkan perguruan dukun terlaknat itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.